siang kepada seluruh rekan guru ya. Ini berada di tingkat Dabi, di tingkat kecamatan. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang budaya positif. Di sini saya perkenalan dulu ini ya. Ya, perkenalan ya. Itu fotonya itu saya pilih foto yang paling jengker. Nah, yang paling jengker tuh paling ganteng. Jengker itu ada artinya begitu. Jengker itu saya ngajeng buatan mengker. Itu saya semangat itu maksudnya. Sini nama saya yaitu Muhammad Zaidun. Saya beralamat di Desa Lapo, RT 7 RW 1, Kecamatan Dodong, masih satu wilayah dengan SD yang kita tempati ini. Unit kerja saya yaitu di SD Negeri Kelampok 1, dan kebetulan saya sekarang mengajar di kelas rendah, kelas 2. Kemarin saya ngajar di kelas tinggi. Setelah saya mendapatkan tugas yaitu CGP, saya diberi tugas yaitu di kelas rendah supaya banyak ruang atau banyak waktu untuk mengikuti kegiatan CGP atau mengerjakan tugas-tugas yang ada. Sebelum diskusi kita mulai, kita memiliki sebuah kesepakatan yaitu skenario pembelajaran. Ya, nanti skenario pembelajaran kita sebelum kita memulainya, yaitu yang pertama perkenalan tadi sabun secara singkat saja. Yang kedua penyambutan dan ice breaking. Nanti Bapak Ibu saya ajak sedikit untuk refresh, untuk supaya bergairah ya, karena ini kan jamnya sudah jam perawan, yaitu jam ngantuk gitu, yaitu nanti ice breaking yang penjelasan dan tujuan materi, pembuatan kesepakatan belajar, yang ketiga yaitu penyampaian materi, yang terakhir itu yang kita tunggu-tunggu itu yaitu biasanya penutup soro bandaan ini mulai nggawa berkat. Tapi untuk di sini mulai nanti akan membawa ilmu yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Sekarang kita menuju ke kesepakatan belajar. Yang namanya itu dibiasakan Bapak Ibu, Ibu Bapak atau Ibu waktu mengajar kepada peserta didiknya, dibiasakan sebelum pembelajaran dimulai itu ada suatu kesepakatan. Tidak langsung masuk, dipancar mengajar, kasih tugas, dinilai, selesai tidak, kasih kesempatan belajar dulu. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nanti semua yang ada di sini nilainya sama, bisa berpendapat, boleh-boleh saja. Yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati ya. Kalau berpendapat nanti tidak sesuai dengan ide temannya, kita harus saling menghormati dan menghargainya. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jangan peserta yang satu mengeluarkan pendapat, yang satu mengeluarkan pendapat, nanti saya akan bilang itu nanti saya. Yang selanjutnya yaitu berpendapat setelah dipersilakan. Nanti Bapak dan Ibu kalau mau berpendapat silakan raise hand, angkat tangan. Angkat tangan nanti akan dipersilakan. Yang kelima yaitu berpartisipasi penuh. Yang terakhir mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini penting Bapak Ibu, karena apa? Kalau kita mengikuti sesi pembelajaran, peserta didik kita mengikuti pembelajaran dengan rasa senang dan gembira, maka anak-anak pun akan mudah sekali untuk menangkap ilmu yang kita berikan. Nah, lanjut. Sekarang ice breaking, di mana di sini saya akan membagikan dalam dua kita. Tidak itu post-it ini dulu, post-it kosong dibagikan kepada teman-teman dulu.
Ya ini aku ya masuk pelan-pelan ke anu bawah nanti kita aja. Ditempel ya nanti ditempel di speaking. Ditempel. Cukup satu peserta satu lembar. Aturan mainnya di SBG ini yaitu tuliskan di post-it. Post-it itu kertas yang berwarna itu hewan beserta suaranya sebanyak 2. Tulis satu contoh, Pak Huda. Kambing sama dengan mbek. Ayam gitu aja, dituliskan 2. Setelah dituliskan, silakan ditempel di papan tempel speaking ini. Ya nanti kan otomatis dari kalau bapak ibu guru mengajarkan kepada peserta didiknya yang semula peserta itu tidak tahu suaranya katakan apa namanya hewan apa dia bisa tahu. Boleh sama dengan temannya, boleh tidak. Silakan ditulis satu, ditulis silakan tempel di sini, tempel di sini. Ya mungkin bisa dibantu dibaca untuk ditempel, yang nempel bisa dibantu di ya itu oke. 2 kita mungkin bisa di yang waktu nempel bebas saja. Mungkin Pak Huda waktu kita nempel kameranya bisa dizoomkan Pak Huda. Itu waktu nempel ya ini ditempel ya sertanya aktif sekali. Oke. Ya ini. Ya, ini suatu contoh saja. Nanti kalau di dalam kelas di SBG seperti ini, anak itu akan merasa senang dan bisa terhibur gitu. Oke. Cukup ya, ini sudah semua tercapai ya. Setelah tercapai di sini saya akan membacakan, mohon maaf tadi ya saya kurang begitu memberikan suatu instruksi yang tepat. Itu yang sebenarnya saya itu ya sedikit kesalahan saya supaya dikasih nama sebenarnya. Sebenarnya gitu, tapi tidak apa-apa ini ya. Ini suatu SBG saja, nanti bisa ditirukan di dalam kelas. Nanti setiap post-it dikasih nama, sehingga nanti bisa satu contoh jawaban dari Pak Eko, kucing meong. Nah ini sapi mo mo. Nah, itu oh bisa kan? Oh, yang sapi bisa tiga. Kambing kembek, kucing meong. Kambing mek, kucing meong. Kucing meong, tikus cit 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 cit. Kucing meong, jangkrik trik trik trik. Benda, kambing bebe, ayam jago kukuruyuk. Kucing meong, ayam jago kukuruyuk, kucing meong, ayam jago kukuruyuk. Apa? Ayam betina, petok petok. Segala satu SBG itu pasti ada endingnya. Endingnya di mana? Nah, setelah ini seorang guru ya, kita kan semua sudah pengalaman sering saja. Setelah itu nanti mungkin ibu atau bapak bisa berikan sebuah pertanyaan kepada peserta didiknya. Pertanyaannya kayak gini. Jikalau ayam jantan berkokok, harimau mengaum. Jika ayam berkokok, harimau mengaum. Di sini yang kita tanamkan adalah kepentingan kita dalam menangkap sebuah informasi. Saya ulang lagi. Jika ayam berkokok, harimau yang jawaban yang tepat adalah jika ayam berkokok, harimau pagi. Ya, di sini. Endingnya letaknya di sini. Endingnya letaknya di sini. Ya, kita istilahnya tadi saja ya. Setiap SBG ada sebuah endingnya. Tak tambah SBG satu lagi, bisa tidak. Sebutkan huruf yang paling depan kata-kata yang saya ucapkan. Contoh, sapi huruf depannya, kambing huruf depannya, jangkrik huruf depannya,
Nah, berarti sudah tidak terjebak. Biasanya kalau saya Pak, yang depan kan jadi hanya sekedar sedikit saja. Mungkin panjenengan yang sekolah tadi agak ngantuk, sekarang bisa terbangun dalam bisa mereka ya. Ngantuk turono apa? Yen marung ya takono. Oke, sekedar sedikit saja untuk selanjutnya. Yaitu konsep inti budaya positif. Ya. Dalam konsep inti budaya positif ini, di sini ada beberapa kotak-kotak. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebijakan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi kontrol. 7 keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, di sini nanti kita 60 menit ke depan kita akan mengulas yang ada di kotak-kotak ini. Ya, yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berinterferensiasi, berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini diantaranya yang mungkin baru hangat-hangatnya ya dalam dunia pendidikan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu dalam pendidikan sekarang itu adalah pendidikan menghamba kepada peserta didik. Kalau dulu guru murid kudu manut guru dalam pembelajaran maksudnya ya. Kalau sekarang guru itu harus manut murid dalam proses pembelajaran. Suatu contoh, saya kebetulan itu mengajar kelas 2. Namanya kelas 2 itu keterampilan membaca antara siswa satu dengan yang lain itu berbeda. Sehingga ada anak itu ya kalau dalam membaca ya senangnya tidak pakai buku teks. Mintanya apa? Pak, kalau belajar bahasa Indonesia di perpus saja Pak. Ya, perpus. Anak kan bisa milih buku Pak. Bisa baca buku saya aneh-aneh, kalau saya gambaran sapi, gambaran pisang dan lain sebagainya. Nah, sehingga mau nggak mau kita sudah tidak boleh usah aneh-aneh sinau yang dulu sekolah tidak. Saya sudah ikut. Ayo kita ke perpus. Setelah anak-anak itu saya ajak ke perpustakaan, silakan lihat buku yang paling disuka untuk membaca. Ya macam-macam. Saya salah anak ya tersebut. Ya kalau buku gambaran Batman, saya tahu itu ya buku-buku kembang-kembang. Ono sing bocah sekarang buku sing gambaran mobil-mobilan. Silakan semuanya dibaca, pilih yang paling kamu suka. Yang intinya di situ konteksnya yaitu anak gemar membaca supaya anak bisa membaca. Itu diantaranya. Selanjutnya, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Next, selanjutnya. Sekarang selanjutnya itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus itu apa ya Pak? Stimulus itu namanya kayak sebuah
rangsangan. Ya, rangsangan, stimulus, iming-iming ya, pancingan. Kowe yang bersregep, bakal besok tak paringi biji apik, itu namanya pancingan. Lagi katakan, kalau kamu bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ada, nanti kamu akan mendapatkan prestasi yang baik, itu namanya rangsangan. Yang pertama yaitu stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita semua. Saya teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita harus memahami pandangan orang lain tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujuk gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah, model berpikir yaitu menang-menangan. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu kota yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah untuk menumbuhkan disiplin dorongan dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Pengertiannya itu disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ribet, ancaman atau hukuman. Ya, kalau memang dia anak peserta didik kita sudah memiliki jiwa disiplin, dia itu seakan-akan sudah terbiasa. Dia itu tidak terpikir masalah imbalan karena dia menganggap bahwa disiplin itu merupakan sebuah karakter atau sebuah kebiasaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki mengacu kepada nilai-nilai kebajikan diri besar dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa disiplin anak itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Suatu contoh, sebelum kita memulai pembelajaran, di mana kata kalau ruang kelas itu masih kotor, mungkin tempat duduk belum rapi. Nah, sehingga kita sebagai seorang guru jangan memulai pembelajaran itu, sehingga nanti anak akan terbiasa. Nah, disiplin itu juga kita mulai dari diri kita. Suatu contoh ya, biar masuk kan anak masih jajan. Kalau gurunya sudah masuk duduk manis di tempat duduknya guru, nanti anak-anak juga akan terbiasa. Pusat guru masuk ke dalam kelas. Tetapi dulu waktu saya belum mengikuti kegiatan CGP, kalau istilahnya itu kalau siswanya belum penuh dalam ruang kelas, berpose-pose. Nah, setelah kita mengikuti pembelajaran disiplin positif, sehingga apa? Disiplin dimulai dari seorang guru. Tapi suatu contoh pembelajaran biasanya sebelum
suatu kesepakatan pembelajaran. Itu disiplin di sekolahan. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai kebersihan. Contoh nilai kebersihan institusi atau organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini kalau siswa kita sudah bisa mengikuti atau mengamalkan, ya intinya profil Pancasila ya sudah luar biasa. Karena di dalam profil Pancasila itu sudah mencakup segalanya, tidak hanya duniawi, tapi ekonominya ya, itu namanya ya ini berakhlak mulia, berkebinekaan, kreatif, bertakwa kepada Tuhan, beriman dan bertakwa itu kan termasuk sudah perjalanannya sangat dalam. Namanya beriman itu adalah yakin di dalam hati. Kalau sudah yakin melafalkan dengan lisan, kalau sudah melafalkan dengan lisan, melakukan dengan sebuah perbuatan. Suatu contoh, kita harus berbuat baik dengan teman kita. Setelah yakin kita ngomong bicara dengan teman kita, ya harus baik. Setelah itu kita lakukan dengan sebuah perbuatan dengan perilaku kita. Yang kedua itu keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, itu dapat dipercaya dapat dipercaya lulus hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tidak merendahkan orang lain itu walaupun kita hebat, tidak merasa hebat. Walaupun kita juara, tidak merendahkan yang tidak juara. Walaupun anak-anak itu ranking 1, anak-anak tidak boleh meremehkan yang ranking 10, karena yang terberat itu adalah mempertahankan prestasi. Terus selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh, kebutuhan manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang tentunya kita sebagai seorang pendidik, sesuatu yang kita inginkan yaitu bisa menjembatani anak, bisa memfasilitasi anak menjadi anak yang berprestasi, anak yang memiliki akhlak yang mulia tentunya. Yang selanjutnya itu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan yang tertentu. Karena apa? Segala tindakan pasti ada sebuah tujuan tertentu. Belum tentu gini. Segala yang kita lakukan, kita lihat orang melakukan sesuatu jelek di hadapan kita, tetapi belum tentu apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ada suatu contoh saja ini, sedikit cerita ini ya. Timur Tengah di arah sana itu udahnya itu keluarganya kecil banget. Kecil. Nah di sana itu ada seorang bapak dan seorang anak. Seorang bapak itu sayang sekali sama anaknya, sehingga dia pengen anaknya naik lebih, bapaknya nuntut berdirinya. Setelah dia jalan ke arah barat, ada orang berprasangka buruk. Bocah orang sopan. Waktu nanti seorang anak teng-tengan dulu. Tujuan apa? Sampai anakku daripada pelaku tak pakai jalan. Setelah itu anaknya berpikir, Pak, daripada nanti kita dirasani orang dengan prasangka yang kurang baik, lebih baik bapak naik di atas, saya yang jalan, Pak. Nah, dia berjalan ke timur di istilahnya dirasa orang buruk lagi. Wong tua orang duit besar ya.
wis Pak wong loro numpak jalan kabeh. Anake nang ngarep bapake nang buri. Mlaku juga dirasa jelek sama orang lain. Wong kok ngrasake jalan ini kok ditumpaki wong loro. Itu juga dan dipripun Pak carane untuk menyikapi ini. Dan wis kene jalan pondok digotong. Ketika aku itu dirasane kok Pak kalau anak kok pondok sing oh jalan mana kok malah dipondok. Sehingga kita sebagai kesimpulan segala sesuatu yang kita lakukan itu seakan-akan itu baik belum tentu dipandang baik oleh orang lain, tergantung sudut pandang orang tersebut cocok tidak orang tersebut itu terhadap diri kita. Akan tetapi ditarik sebuah kesimpulan kalau memang segala sesuatu yang kita lakukan baik walaupun dipandang jelek tetap kita lakukan. Next selanjutnya. Sekarang itu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Coba Pak Eko ditarik Pak, tanya 1 miliar mati belum ya Pak? Mau? Tidak mau. Wes rasa mati Pak. Kowe itu Pak tak tulis 1 juta tak gaji karena gaji betul Pak. Tidak mau. Itu satu saja. Yang pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup yaitu diantaranya orang mau bertahan hidup yaitu usahanya makan, berpakaian, memiliki tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan alhamdulillah semua yang ada di sini Bapak Ibu di antara ini sudah terpenuhi semuanya. Yaitu diantaranya makan di wayang dengan berpakaian di antara kabel rambut kabel bertempat tinggal nyatane nah sekolah ya lah Pak itu nang untuk Pak itu baru nanti apa nanti nyatane belum kayak balik pulau maksudnya bertempat tinggal yaitu keamanan dengan dijamin atau dilindungi oleh undang-undang ya dalam arti orang-orang mas sudah mengenai kancane nanti juga boleh ya karena kita dijamin undang-undang ada aturannya yang terakhir yaitu kesehatan sekarang sudah dijamin tentang BPJS dan lain sebagainya itu kebutuhan dasar kita sudah dijamin tergantung apa? Tergantung pandai-pandainya kita mensyukuri apa yang sudah kita punya. Contoh Bu Sartika, saya ini sebagai tech vendor akan akan pas dulu bisa. Berapa jodoh-jodoh wis iki mati wae. Itu kebutuhan dasar hidup manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang kalau dalam lafalnya dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim itu maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga apa? Kasih sayang mudah. Kalau aja itu ya saya kasih karo sayang lengkap. Tapi nanti tadi pos mungkin Bu kasih utamanya yang penting doa sayang. Bah, gegerku pegel setiba ngono tok. Enggak sing liyane yang serapatnya kepikir kasih sayang rasa dipedulikan berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok ini yang penting intinya kasih sayang dan rasa diterima kita bertempat di mana saja bisa diterima yang penting kita sesuai dengan norma-norma yang ada. Yang ketiga yaitu penguasaan harga diri keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi diakui didengar penguasaan. Yang selanjutnya yaitu kebebasan mandiri memiliki pilihan mencoba hal yang baru mampu mengendalikan apa ini ketutupan dalam dia mampu mengendalikan arah dirinya yang lahir yaitu kesenangan itu bermain humor antusias dan ketawa ini adalah obat yang paling mujarab berarti apa
1 minggu bekerja membimbing peserta didiknya, enak minggu yang kalau bisa ya jalan-jalan. Yes. Nah, Cafe de Purwodadi jajan sego pecel delok wong lewat itu termasuk hiburan. Nah, sing pun sepuh ya mungkin ya dilan susuke Bude. Nah, itu ngomong putune. Nah, sing wis omah-omah kabeh ya wis bareng-bareng karo keluargane. Supaya apa? Kita bisa imun tubuh kita itu bisa tampak ya, timbul supaya kita terjaga kesehatannya. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukum untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya untuk menghargai ketidaknyamanan hukuman untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar tadi sudah, yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman pengertiannya atau yang poin yang pertama, tidak terencana tiba-tiba, tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman sehingga guru selalu memonitor murid. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Oke. Ini yang poin selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol guru. Ya, kita sebagai seorang guru, sebagai tenaga pendidik memiliki yaitu 5 posisi kontrol untuk menghadapi atau untuk menghadapi permasalahan yang ada di sekolah kita. Kita tuh memiliki posisi kontrol. Yang pertama yaitu hukuman. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Yang keempat yaitu pemantau. Dan yang terakhir yaitu manajer. Ya, sekarang contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau zaman dulu, waktu saya sekolah, tidak memakai atribut lengkap pada waktu kegiatan upacara bendera. Guru saya itu biasanya menyuruh saya itu lari keliling lapangan 3 kali. Katanya tujuannya punya sehat. Hukum tapi ceritanya ya kan sehat. Hukuman plus kesehatan. Akan tetapi untuk zaman sekarang ya, untuk pembelajaran sekarang yang seperti itu ya untuk diminimalisir ya dilakukan. Yang kita perlu yaitu kita perlu mencari tahu dulu sebabnya apa anak tersebut dalam melakukan sebuah kegiatan upacara bendera tidak memakai atribut yang lengkap. Karena suatu contoh di SD saya itu anak itu banyak yang ditinggal merantau orang tuanya. Biasanya siswa tersebut itu ikut kakeknya. Biasanya kalau ikut kakeknya itu namanya kakeknya pekerjaannya sudah banyak. Yang penting anak tersebut dimasake, maem, masalah pembelajaran tidak begitu diperhatikan. Masalah seragam pun juga sebenarnya sudah diberikan, juga hari apa dan sebagainya, kakek tersebut kan tidak begitu memahami. Dan
tersebut biasanya kalau ditinggal atau orang tuanya pergaulannya sudah beda. Sehingga yang sekolah biasanya dibawa sama ibunya jam 8 sudah pulang. Kalau anak yang ikut neneknya biasanya ke masjid ngaji bareng isya pulangnya jam 10. Dengan pada bermain dan akhirnya kesel turu putune orang nyadari. Sehingga anak itu mungkin paginya masih ngantuk untuk mempersiapkan atribut dan sebagainya kurang lengkap. Sehingga kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung untuk mendukung anak tersebut, harus mencari tahu asal masalahnya itu. Contoh hukuman dalam penerapan ini adalah hormat bendera selama 1 jam. Siswanya itu tidak memakai atribut lengkap, silakan wujud dari cinta tanah air nggak boleh gaya. Maka dari itu kamu harus rela hormat bendera menghadap ke timur sambil menatap sang surya yang gagah itu selama 1 jam. Yo muridnya ya semaput ya gitu. Itu termasuk bentuk dari hukuman. Contoh lagi, terlambat sholat disuruh pusat, itu termasuk hukuman. Yang selanjutnya yaitu untuk membuat merasa bersalah. Itu biasanya kata-katanya gini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Sehingga anak kalau dikasih pendekatan seperti itu, dia juga akan berpikir, ya kemarin aku datang sekolah terlambat, sudah diingatkan Bu Guru, dimaafkan sama Pak Guru, cuma dikasih nasihat, ini kok tak ulang lagi. Nah, sehingga tuh anak akan merasa bersalah. Kalau dia sudah merasa bersalah, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya di kemudian hari supaya tidak terlambat lagi. Yang selanjutnya, yang paling baik yaitu apakah kamu siswa tidak pakai dengar pada upacara, apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya. Contoh tadi kan kasusnya kan siswa mengikuti upacara bendera tidak menggunakan atribut yang lengkap. Jadi benar-benar dulu sebagai seorang manajer itu yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, hukuman biasanya nanti murid itu akan tenang. Tenangnya gini, buat formulan tenang, galake formulan. Akan tapi ilmu guru itu diterapkan guru zaman dulu ternyata sudah berhasil karena zamannya zaman dulu. Dan zaman dulu mungkin undang-undang istilahnya apa ya untuk menjerat guru dan lain sebagainya kan belum terlalu ya. Kalau sekarang kan kita berpindah sesuatu yang mungkin gimana ya, jibin anak lah istilahnya, itu juga nanti akan ada pelanggarannya. Dan sehingga kita sebagai seorang guru harus meminimalisir untuk tindakan kepada peserta didik. Ya kalau terpaksa itu ucapan saja yang ya santun sing seakan-akan aku kalau kowe bisa gantengnya koyo ngene bisa dadi gubernur Jawa Tengah. Ya. Kata apa yang dikatakan dulu itu adalah doanya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jangan bilang, Ibu, ya Bapak, saya tahu kesalahan saya waktu ada kegiatan para bendera, saya tidak memakai atribut yang lengkap. Dan terus bagaimana cara memperbaikinya? Anak itu dituntut untuk mencari solusi sendiri. Orang gini. Anak itu dituntut mencari solusi. Nah, solusinya bagaimana? Iya Bapak, nanti besok pada waktu kegiatan upacara, sorenya nanti topi saya, dasi saya, sepatu saya, kaos kaki saya tak siapin terlebih dahulu. Sebelum tidur tak siapin. Nanti kalau saya baru tidur Bapak, nanti saya sudah tidak untuk mencari atribut-atribut yang ada. Manajer itu adalah siswa bisa mencari
solusi sendiri. Oke, untuk selanjutnya ini saya minta tolong kepada Bapak kita ya untuk membagikan post-it. Berarti kasih tahu sekalian di atas post-it itu nanti ada nama, dikasih nama dan dikasih jawaban, lalu ditempel di papan tempel. Waktunya saya kasih waktu 15 menit, ya itu Bapak kita bisa diterangkan itu. 15 menit Pak. Oke ya, jangan lupa itu dikasih nama. Satu contoh ini banyak contoh ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk hukuman atau apa? Nah, di situ sudah tertera dikasih nama dan dikasih jawaban. Nanti kalau sudah ditempel, tapi jangan tersisa. Ditempel, itu dikasih nama dan ditempel. Slide yang berikutnya itu kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ini posisinya dulu sebagai penghukum atau manajer atau yang mana itu silakan. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ya, dikasih nama. Oh, enggak apa-apa. Oke, kalau memang sudah ditulis, silahkan ditempel. Maksudnya bisa ditempel di papan tempel.
Ya, ini sudah teman-teman, silakan ditempel di papan tempel. Oke, silakan Michael. Pak Uda bisa ditempel. Gimana? Masih ada yang belum nempel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Di sini saya akan membacakan yaitu tentang hasil diskusi, yaitu tentang peran guru tadi. Yang pertama dari Pak Eko Susanto. Santoso, ya, Pak Eko Santoso, yaitu saya kecewa dengan kamu, yaitu Pak Eko, yaitu membuat merasa bersalah. Bu Erni, kamu tidak pernah mendapatkan nilai bagus, yaitu penghukuman. Bangsa itu ayo lakukan demi bapak dan ibu. Itu wujud teman. Yaitu Bu Dwi M, kamu tidak pernah mendapatkan nilai bagus, penghukuman. Bu Erni, ayo lakukan demi bapak dan ibu, teman. Ayo lakukan demi bapak dan ibu. Ibu Fatimah juga teman. Ibu Cantika, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu sudah termasuk hukuman. Ya, sampai ini itu saya lanjutkan. Pembentukan keyakinan kelas. Ya, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan Zumi besar, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini poin yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini diperlukan yaitu seorang guru supaya bisa berkomunikasi dengan siswanya. Ini biasanya ya siswa yang terlibat masalah, sehingga guru tersebut bisa berkomunikasi sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri itu dia bisa istilahnya apa ya, mengurusi dirinya sendiri, dalam arti mungkin dia bisa mempersiapkan hal-hal sesuatu yang dibutuhkan dan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah, bisa mentaati yaitu kesepakatan yang ada di sekolah. Sekarang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Loh, ibu yang peserta didik, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna sama Pak, Gusti Allah.
Manggurnya nanti ngatur. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Dalam arti apa? Istilah kita memberi sebuah penguatan kepada siswa, tidak memvonis, ya, supaya anak itu bisa bangkit. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ini mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Ada suatu ceritanya kemarin di SD saya itu ngajar kelas 2. Kebetulan kelas 2 itu senangnya itu membaca di perpustakaan, di mana perpustakaan yang ada di SD saya itu kalau masuk dalam perpus sepatunya harus dilepas. Ya, itu SD saya seperti itu. Dan saya sudah tidak menyangka ada suatu permasalahan seperti yang akan saya hadapi. Setelah selesai pembelajaran di dalam perpus membaca itu, siswa itu kembali ke kelas dengan menenteng sepatunya, membawa sepatunya. Dan ternyata itu ada 2 siswa yang besarnya sama, ukuran sepatunya sama, bentuk sepatunya sama, mereknya sama. Akan tetapi pembeliannya waktunya berbeda. Siswa yang A mengklaim sepatu yang terbagus itu miliknya dia. Siswa yang B juga mengklaim sepatu itu sudah milik saya. Nah, kita sebagai seorang guru, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, sehingga saya berpikir dulu gimana caranya sama-sama merebutkan sepasang sepatu, di mana sepasang yang satunya itu sudah masih bagus, dia akan tidak sepatunya. Nah, selalu saya tanya yang sepatuku belinya kapan? Dia bilang beli saya waktu kelas 1 Pak, mau naik kelas 2. Dipakai terus, dia tak pakai sepatunya baru, bagus Pak, aku senang. Yang tadi yang mengatur sepatu bagus. Yang B tak tanya, karena kan masuk ajaran baru ini kan baru beberapa bulan. Belinya saya kepada waktu kelas 2 ini Pak, tahun ajaran baru saya baru beli. Dipakai terus, ya tak pakai. Kalau sepatunya bagus. Nah, ditarik sebuah kesimpulan, karena itu sepatu sama-sama dipakai. Nah, karena pembeliannya waktunya berbeda, otomatis kita lihat itu berbagai sepatu. Ibarat ban itu wis halus sing kadet sing ya, itu saya punya pemikiran seperti itu. Dan sehingga untuk memutuskan itu ya ini karena sepatu kan makanya kan belinya kan lebih lama atau dipakai terus dulunya bawahnya itu batik-batikannya itu kan sudah agak halus. Itu menunjukkan bahwa sepatu ini dibeli dalam waktu yang mungkin lebih lama. Yang ini yang masih utuh, belum istilahnya belum tergores baru sedikit karena pembeliannya baru 2 bulan yang lalu, kan sepatu sudah 4 bulan yang lalu. Gimana bisa diterima tidak? Sehingga anak itu berpikir, karena kita arahkan untuk mengidentifikasi itu, sehingga anak itu oh betul apa yang dikatakan Pak Guru. Sehingga yang tadi mau mengaku sepatunya yang ibaratnya agak khusus sedikit itu. Nah itu mungkin kita harus bisa menggali, mengarahkan anak tersebut, tidak boleh langsung menghakimi dengan cara-cara kita gitu. Untuk selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih baik dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi ya, tindakan yang salah. Berarti kamu sudah anak peserta didik kita melakukan sesuatu yang salah dia pertahankan. Satu contoh, ini kisah nyata yang ada di SD saya. SD saya itu ada kegiatan itu Jumat Beramal. Nah setelah Jumat Beramal itu otomatis kan uangnya dikasih nang kolong didodoke di pet ronde atas. Dan daerah bocah kelas nanti ronde nakal sithik jupuk duit ku mau saya ngerti salah satu anak. Tapi dia tidak
nggak ngerti itu aja, bilang Pak yang ngambil itu. Nah, bagaimana cara untuk menggali itu? Nah, adalah di CSD saya itu dipercayakan kepada saya, Pak, teridentifikasi yang mencuri adalah anak A. Tolong Pak, ibaratnya diganti supaya dia mau mengakuinya. Nah, sehingga pada saat itu kisah nyata ini, pada saat itu anak kelas 6 semuanya tak kasih nasihat istilahnya, yang mencuri nanti satu persatu masuk ke dalam perpus, nanti tak kasih nasihat, saya cuma bawa gelas tak kasih air putih saja. Nah, setiap anak yang masuk tak giliran-giliran Pak. Aku nak nyolong orang ngakoni, buat tekan rumah nabar mobil baru ini, buat tamu bosok. Saya gitu. Ternyata anak yang dia benar-benar suci tidak mencuri ya santai ya. Itu ya, karena psikologinya ya. Enggak, psikologinya dikasih sugesti, enggak apa-apa. Tapi ternyata setelah anak itu yang benar-benar dia mencuri, dia masuk saja itu tangannya sudah mewah. Setelah mewah dia mau berani minum, kalau dari pasukannya nanti perlu membusuk. Hati-hati. Sehingga dia mengaku Pak, dia Pak yang mencuri saya Pak, gini itu. Itu ya terbukti sekali di SD saya dengan cara seperti itu. Dan anak itu dilarang ketika kamu sudah mencuri uang tetangganya Mas. Kamu mulor. Itu sangat. Saya ditolong Mas Eko. Bel ojo ya, yang itu Mas, mau nanggoku sih gua. Pak Jaitun yang tolong atau neko niku turune lari neko jangan segulai maling. Lo yang gini bu, nyuwun sewu, nanti namanya di rumah sekolah kalau besar. Dia mencari lo, ini kisah nyata. Mungkin hasilnya hasil saya ya, sampai itu ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang mereka masih tahu sudah secara melampau. Rontok ucul tentu. Ada tuh ucul buat nanti gitu nakal ya itu beraknya anak saya dulu sekarang ya usianya sudah segitu tuh dulu ada tuh di antara sebuah cerita saja mungkin nanti bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu sudah ada ucapan terima kasih. Ini di mana sudah kita tunggu-tunggu, akan tetapi di sini ya setelah apa yang saya sampaikan, di sini saya akan refleksi dari audiens saya kira-kira 10 menit ya, satu orang 3 menit atau 5 menit. Saya membutuhkan 3 orang untuk refleksi pada kegiatan kali ini. Sebelum saya tutup, di sini saya mohon ketersediaannya Ibu Guru Jantika ya untuk merefleksi apa yang saya sampaikan. Kepada Ibu Jantika saya persilakan. Mbak Jaidun atas paparan Bapak Jaidun diseminasi budaya positif ini sangat amat memberi motivasi kepada Bapak Ibu guru yang menghadiri acara ini. Yang kedua, dari pemaparan Pak Jaidun bisa kami simpulkan bahwa kita sebagai guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol itu harus memiliki segitiga restitusi itu. Kita harus belajar agar anak didik kita nanti menjadi seorang karakter yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Dari pemaparan Pak Jaidun kita bisa memberi pelajaran bahwa 5 kontrol itu kita harus memilah apa yang sedang dibutuhkan oleh anak didik kita. Yaitu ada 5 tadi Pak Jaidun, 5 posisi kontrol. Ya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
dari Bu Cantika yang sudah bisa merefleksi kegiatan kita pada siang kali ini. Di sini saya akan minta komentar ya, refleksi dari ibu guru hebat kita, yaitu ibu guru Wakidah, yaitu di mana Bu Wakidah itu termasuk sudah lolos guru CGP angkatan berapa ya? Angkatan 8 itu senior kita, senior kita. Mungkin bisa, mungkin nanti bisa menjadi PP. Ya silakan buat kita ini senior kita. Ya ini senior kita selalu kan suka urut dari sini gitu. Ya monggo Bu. Terima kasih atas waktunya Bapak Zaidun. Sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Pak Zaidun atas pemaparan yang pemaparan yang telah disampaikan Pak Zaidun tadi sangat istilahnya mengena. Dari pemaparan sampai contoh-contoh di kehidupan yang sudah dilakukan Pak Zaidun. Jadi nanti kita bisa ambil contoh positifnya atas contoh-contoh yang sudah diberikan ke Pak Zaidun tadi. Nah ini tadi Pak Zaidun menjelaskan tentang posisi kita untuk menghadapi anak-anak kita ke depannya dari posisi yang pertama yang sering kita lakukan yaitu penghukum. Ya tadi kan penghukum itu sering kita lakukan untuk anak-anak kita. Kadang mungkin kita terbawa emosi karena anak tersebut itu sering melakukan kesalahan. Ya, jadi kita langsung memarahinya karena sudah sering kali diingatkan tapi tetap dia lakukan. Tapi insya Allah nanti dengan berjalannya waktu dari pemaparan Pak Zaidun tadi, kami sebagai seorang pendidik akan menerapkan posisi kontrol yang terbaik yang telah dipaparkan oleh Pak Zaidun tadi menjadi seorang manajer. Jadi menjadi seorang teman. Jadi nanti ke depannya itu kita tidak diingat-ingat anak. Bukannya itu bukannya langsung. Kadang seperti itu sampai terbawa ke sudah lulus mungkin tidak mau kalau ketemu tidak mau uang kita bahasa Jawanya salah, jadi aku disenangi terus dihukum terus ya. Tapi mungkin nanti ke depannya kita kalau menerapkan posisi yang lain sebagai teman, manajer ya, mungkin anak itu akan selalu terkesan ya, seandainya sudah lulus kita ya tetap kita menyapa ya. Pasti ada kata terima kasih ya, terima kasih Bu dulu jenengan ngajar saya seperti ini. Nah pasti itu akan terkesan ke anak kita. Terus yang terakhir tadi penjelasan tentang segitiga restitusi. Nah itu juga sering kita tanpa sadar kalau anak berbuat kesalahan ya kita langsung memarahinya tanpa mengetahui kesalahan anak itu tersebut. Jadi kita tidak mencari asal usul kenapa anak itu berbuat seperti itu. Itu yang sering kita lakukan. Dan insya Allah untuk kedepannya kami akan lebih tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zaidun tentang kita itu sebagai pendidik harus menghamba ke anak, harus berpusat ke anak didik kita. Jadi tidak seperti zaman dahulu yang kowe kudu manut aku, wong aku ki gurumu. Ya, itu ya. Nanti insya Allah ke depannya sikap seperti itu akan kita hilangkan karena memang kita sebagai pengajar itu yang memang itu harus berpusat ke anak. Jadi anak itu dalam pembelajaran bisa nyaman dalam belajar walaupun satu hari full, tapi kalau kita pembelajarnya berpusat ke anak, memberikan ice breaking atau variasi yang lain akan menyenangkan. Demikian Pak Zaidun, terima kasih atas pemaparan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk Ibu senior kita yang berbahagia. Demikian Bapak dan Ibu, kita telah selesai mengikuti pemaparan pada siang hari ini. Dari saya, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.